Astagfirullahaladzim. Kita tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kalian membaca Al-Quran dan mendapatkan harapan syarah dari Al-Quran yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wahai jamaah ya Allah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Farong Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Besok Alizoni. Pada beliau saya persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'u maftaradaha Allah iftaradaha fil ardi illa as-salata fa inna Allah iftaradaha fis samai wa ana bayna yadayhi. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majelis peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jami' Ar-Rahmah, wabil khusus ashabul fadilah, para guru, para alim ulama, para asatidz yang sudah hadir bersama-sama kita semuanya, tentunya tokoh masyarakat yang insyaallah mahabbah, ta'zim, tasyrif dan takrim saya tidak berkurang sedikit pun kalau satu persatu dari beliau-beliau yang sangat saya cinta dan saya akan hadir dalam majlis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Sedia kala ukuran kekuatan saya sebagai manusia sulit untuk bisa hadir malam hari ini, karena saya baru saja melakukan perjalanan keluar kota, jalan darat sampai badannya pada diri tulang-tulang. Sampai tadi menjelang maghrib masih dipijetin oleh bini saya untuk tidak keluar, tapi alhamdulillah saya bisa keluar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bagian dari catatan-catatan mizanul hasanah kita pada malam ini. Amin. Dan mudah-mudahan tentunya mengantarkan kita kepada akhir hidup husnul khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau Isra dan Mi'raj itu pasti tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa perintah sholat 5 waktu. Maka sebelum membicarakan sholat, saya ingin memberikan sedikit apa yang pernah saya baca. Susunan surah dalam Al-Quran itu tauqifi dari Rasulullah. Jadi penetapan surah-surah mulai Al-Fatihah pertama sampai An-Nas 114 surah itu semuanya penetapannya dari Rasulullah. Jadi bukan naruh itu aja. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas ayat 114 itu penetapannya tauqifi dari Rasulullah. Jadi Nabi mengatur. Karena memang dasarnya dari Nabi, makanya ada ilmu tersendiri
tetap ke surah saja kata ulama itu ilmu tersendiri yang belum pernah banyak dibahas sama para ulama. Jadi jangankan membahas tafsirnya, membahas ayatnya, tata letak surah sendiri itu ilmu tersendiri kata ulama yang banyak orang belum tahu. Kenapa kok Al-Fatihah pertama, An-Nasr itu ada rahasia dan asrar. Maka kalau menyimak kita lihat tentang surah Al-Isra. Al-Isra itu pada urutan 17. Jarang orang memperhatikan buka Quran. Jadi surah Al-Isra yang dimulai dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kalau dalam Al-Quran letaknya pada urutan nomor 17. Ada rahasia kenapa kok perintah? Karena perintah sholat itu jumlah rakaat yang perlu 17. Ya subuhnya 2, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4. Kalau dijumlahkan itu 17 rakaat tuh. Maka nomor surah Al-Isra itu pada letaknya urutan ke-17. Karena apa? Karena perintah sholatnya adalah 17 rakaat sholat perlu yang kita lakukan. Dan ini Rasulullah yang meletakkan. Jadi ilmunya betul-betul ilmu dari Allah disampaikan kepada Rasulullah dan sampai pada kita semuanya. Itu rahasianya. Yang kedua, letak surah Al-Isra itu didahului dengan surah An-Nahl dulu. An-Nahl, Al-Isra, baru Al-Kahfi. Ya, surah An-Nahl dulu. Jadi sebetulnya kita sudah dihantarkan sama Allah semuanya kepada kebesarannya yang masih bisa dicerna dengan otak kita, kebesaran Allah lewat surah An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Pada makhluk lebah ini ada kebesaran Allah yang masih bisa dicerna dengan akal kita. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Allah perintahkan kepada lebah untuk bikin sarang di gunung. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Allah perintahkan orang-orang tawon lebah. Allah perintahkan suruh bikin rumah di gunung. Makanya madu yang paling bagus kualitas itu madu gunung Pak. Kalau di Yaman tuh ada sarang-sarang tawon di Yaman tuh, itu madu yang paling bagus karena Quran menyebut dulu. Wa awharuka ila nahli an ittakhidhi minal buyut minal jibali buyutan. Allah perintahkan kepada makhluk lebah suruh bikin rumah di gunung-gunung minal jibali buyutan. Maka karena urutan yang pertama gunung, maka madu gunung itu kualitas paling bagus. Wa minas syajari baru madu hutan. Wa mimma ya'rishun baru madu-madu yang ada di rumah-rumah itu. Sarang kawan yang dulu itu madu kelas 3 itu madu-madu yang di rumah. Itu urutan itu. Jadi sebetulnya kita sudah dihantarkan oleh Allah kepada kebesaran Allah lewat makhluknya namanya lebah. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Baru masuk nanti surah Al-Isra. Jadi kita nggak begitu kaget kalau Al-Isra peristiwa Isra yang terjadi, nggak begitu kaget karena sudah ada kebesaran Allah yang Allah sudah perlihatkan lewat surah An-Nahl itu. Dan sebelum kebesaran lain peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan dibakar tapi nggak mati. Namun itu ada kebesaran Allah tuh. Padahal Nabi Ibrahim sudah ditawarin penolongan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nawarin itu, alaka hajah kata Ibrahim. Alaka hajah, kamu punya hajat keperluan Ibrahim. Amma ilaika fala, amma ilallahi fali. Kalau kepadamu hai Jibril, saya nggak punya hajat pertolongan. Amma ilallah, kalau kepada Allah saya punya hajat. Maka Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Allah yang perintahkan. Sebab kalau malaikat Jibril sendiri belum tentu mampu, makanya amma ilaika fala. Kalau kepadamu saya tidak hajat, tapi amma ilallah, kalau kepada Allah fali saya punya hajat. Maka yang memadamkan api itu bukan malaikat Jibril. Allah ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api kalau jadilah kau dingin dan yang menyelamatkan atas Ibrahim. Saat itu ada kebesaran Allah. Ada kebesaran Allah bahwa api itu tidak mampu membakar, padahal kekuatan api bisa membakar dan Allah buktikan itu sudah diantarkan oleh kebesaran Allah.
baru nanti masuk surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra dan Mi'raj kan minumnya bukan air putih, Pak, minumnya susu. Ya iya, dalam kitab Dawud ya Rasulullah ditawar antara arak dengan susu. Nabi pilih susu tuh. Kalau Nabi pilih arak umatnya mabok semuanya. Nabi pilih susu itu umatnya pada mabok dulu, boleh milih arak. Maka nih malam nih bukan Isra dan Mi'raj, air putih bisa susu nih. Jangan susu, saya nggak doyan susu, kopi aja lah, kopi lah. Kopi. Jangan lama-lama pikirnya jangan di Medan kelamaan. Jadi ini Isra Mi'raj biasanya minumnya susu, bukan air putih. Kalau riwayat kita tuh Rasul tawarkan susu sama arak, Rasul pilih susu tuh. Ini untuk kejadian. Ini memang panitia di repotnya ya. Kopi adalah kopi Isra Mi'raj itu minumnya kopi karena pencerahannya pilihnya kopi bukan susu tidak. Lanjut lah. Jadi kata letak surah dalam apa itu ilmu tersendiri yang belum banyak dibahas sama ulama. Maka itu ada An-Nahl, baru Al-Isra, baru Al-Kahfi. Surah Al-Isra dulu subhana, dimulai dengan subhana. Al-Kahfi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Makanya urutan tasbih kita subhanallah dulu, baru alhamdulillah. Kelihatan tuh surah Al-Isra dimulai dengan subhana, maka boleh kita subhanallah baru alhamdulillah. Nah, surah Al-Kahfi sesudahnya dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu dimulai dengan alhamdulillah. Makanya boleh kita subhanallah subhanallah surah Al-Isra, terus kemudian Al-Kahfi alhamdulillah. Kita boleh kita subhanallah baru alhamdulillah. Itu rahasianya di situ tuh. Nah, sebelum bicara sholat, terlalu mulia kita bicara sholat. Bicara azannya saja mulia, Pak. Bicara azannya kan udah ramai soal azannya, betul nggak? Ya azan mau disamain mah anjing, gak penting tuh. Urusin bagaimana biar orang haji ini bisa mudah melihat. Kalau ini jangan ngurusin toa, jangan bicarain azan. Urusin kerjaan lu bagaimana umat ini biar bisa pergi haji. Itu kerjaan, bukan ngurusin azan. Ini bicara azan saja mulia. Makanya ketika ada dulu nenek-nenek yang apaan azan itu suaranya kagak enak. Azan itu bukan soal suara, ayatnya waman ahsanu qaulan, bukan waman ahsanu sautan. Jadi siapapun yang azan bukan soal keindahan suaranya, tapi lapak-lapak azannya. Utamakan yang muazzin yang suaranya bagus, kori kita terus muazzin. Tapi andai kata juga suaranya nggak bagus, bukan soal suara, tapi qaulan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minan. Jadi soal azan itu bukan sautannya tapi qaulan, lapak-lapak isi azannya. Allah luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Karena ini idanu dia akbar syaitan. Jikalau dikumandangkan azan, akbar setan pada kabur. Jadi yang kagak suka dengan azan berarti dia itu nyambung setan, jangan kesini dong. Buat masa dulu ini setan. Idza nudiya akbar setan berarti kalau dikumandangkan azan setan pada kabur tuh. Makanya kalau orang kemasukan jin jangan diajakin ngomong. Dari mana lu? Dari Solo. Kalau orang kemasukan jin, setan kumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu indal masruk namanya. Azan ada angin gede, orang kemasukan setan. Azan itu jangan diajakin ngomong. Dari mana lu? Dari Jombang. Minta apa? Kopi hitam, ayam putih, rokok Samsung, minta nasi uduk lagi sekarang. Kumandangan azan, satu kampung. Jika nudia akbar setan, kalau dikumandangkan azan, setan pada kabur. Ini lapak azan, maka bukan sautan tapi qaulan, isi lapak-lapak azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa lagi yang lebih indah ucapannya daripada orang yang memanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Azan panggilan itu apa, Pak?
Azanan bentuk apa? Untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ukuran orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ukurannya takbir. Makanya lapat-lapat takbir dipakai tuh untuk komando perang, untuk menyebut takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah kumandang azan, yang main catur berhenti. Ini main catur berhenti nggak? Yang main catur berhenti nggak? Enggak, itu nggak ada iman tuh ukurannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ukurannya pakai innamal adatul hasar ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat bergejolak hatinya. Begitu tuh. Jadi yang main catur berhenti tuh. Udah tinggalin caturnya dah. Panggilan yang mancing berhenti nggak? Yang mancing berhenti nggak? Ada yang hobi mancing sini? Jangan nengok samping yang tega. Saya tahu yang hobi mancing di sini. Nah, kayaknya orang Cinerek ini ketemu di Wates Cinanta, ketemu di Kampung Hutan, Pelabuhan, Nusa Tawanya kan gue juga hobi mancing juga. Kayaknya orang Cinerek. Gak usah ditunjuk yang hobi mancing, saya tahu orang ini. Saya tahu dia kayak orang Cinerek. Dari mana saya tahu mulutnya kayak ikan mas. Mulutnya gitu. Terus saya lihat tuh kalau lagi azan di Cinangka, Wates tuh, ya Wates tuh kalau lurus saya taruh nih belok kiri tuh, yang lurus ke dalam tuh sampai turunan, sebelah tempat mancingan, sebelahnya masjid. Tahu aja saya langganan tuh mancing sini. Tuh kalau zuhur ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Empang hari Minggu 200 orang tuh, di Empang tuh, nggak mingsar tuh, kok mingsar? Kagak bisa di situ, di masjid cuma ada 6 tuh. Di Empang 200 orang, di masjid cuma ada 6. 6 imam 1, makmum 1, tiang masjidnya 4. Enggak semua orang juga menjadi imam 1, makmum 1, tiang masjidnya. Ini ukuran yang orang beriman di sini. Makanya dimulai dengan Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Azan. Jadi jangan bicara sholat dulu, bicara azan. Subhanallah, dimulai dengan Allahu Akbar, berdoa kaki kita. Makanya kan dimulai dengan Allahu Akbar, bahwa kita ini ternyata harus kembali kepada kebesaran Allah untuk keluar dari kegundahan hidup, kejelasan panggil Allah, Allahu Akbar. Makanya orang yang kesetanan, kesurupan, jangan diajakin ngomong pemandangan azan. Allahu Akbar, nggak kuat ya kabur tuh. Jangan ditanya dari mana loh, dari Pamandan, dari Solo, pulang lu ke Solo tuh dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan luar biasa. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar, Allah. Kemudian jangan dulu bicara sholat ya. Azannya saja sudah kemudian lewat lapak-lapak. Jadi ternyata orang itu harus kembali kepada kebesaran Allah dengan menyebut Allahu Akbar. Saya punya cerita. Ternyata memang orang harus menyebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cerita saya pernah saya nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Banyuwangi ke Tapang pelabuhannya, balik Gilimanuk. Untuk menyeberang ke Bali itu harus melalui Selat Bali. Tadinya penyeberangan itu rencananya jam 8 malam, tapi tertunda sampai jam 3 malam karena ASDP mengubah tidak boleh ada penyeberangan karena ketinggian ombak yang sangat tinggi sehingga kering. Yang masuk bayar kalau sampai Pak Cangkir belum duit ini potong amplop yang tadi. Ini dua kesalahan besar. Pertama tadi air putih, yang kedua kopi. Israel mah kopi susu. Tapi kalau saya minta kopi dari Israel minumnya kopi. Tapi tidak ada dalam kitab nih ya. Yang ada dalam kitab minumnya susu. Karena sudah minum dulu ya, minum dulu. Saya minumnya, saya. Kapal api. 2.000. Ada kan baru betul kan? 2.000 satu saset. Ini juga nggak satu saset, itu setengah saset encer sih kan? Karena satu saset bagi 4 ini. Lanjut ya, lanjut. Jadi dilarang oleh ASDP untuk menyeberangi Selat Bali karena ketinggian ombak. Jadi
izin jam 3 malam diizinkan menyeberangkan nyebrang lah di tengah lautan Pak ada lagi datang angin ombak berdebu. Wah, ombak naik tuh ke kapal. Wah, tuh bayangkan ombak sampai naik ke kapal tinggi. Karena ombaknya 4 meter naik ke kapal. Wah, semua orang yang di kapal teriak Allah, saking takutnya. Untuk membunuh rasa takut manggil siapa? Manggil Allah. Maka hadirkan terus bersama Allah. Allahu Akbar Allah. Orang lagi dalam keadaan takut manggil Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Semua teriak Allah. Kayak mau perang gitu. Padahal cuma ombak doang itu. Allah kasih peringatan ombak akhirnya manggil Allah. Sampai mohon maaf bapak-bapak ibu saya ada orang perempuan di samping saya cuma pakai kutang doang di celana pendek. Pakai kutang doang di celana pendek teriaknya tuh pakai kutang doang dan ini saya ngomong kutang juga pakai kutang doang di celana pendek manggil siapa? Orang itu kan dandanan kagak semenggah manggil Allah tuh, tapi dia terpaksa manggil Allah untuk berlindung dari rasa. Aku ceritanya pusat kok tahu di sampingnya pakai kutangnya, kemudian gue duduk samping dia, kan gue kagak mau pindah di situ. Ini yang menyebabkan hafalan saya banyak yang hilang karena lihat kutang dia. Warnanya merah saya ingat, warnanya merah, mereknya Lion lagi saya. Tapi saya bangga, orang ini hebat. Meskipun dandanannya kagak semenggah, tapi dia tetap manggil siapa? Itulah lafaz Allahu Akbar, ya, ada kebesaran Allah. Makanya para ulama bicara ini sekarang kondisi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa makarullah wallahu khairul. Nah, kita kebesaran Allah ini yang harus ditanamkan pada umat lewat kalimat Allah. Makanya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terjemahannya Allah Maha Besar. Takwilnya wa kullu ma siwallahi asghar. Kalau sudah bilang Allahu Akbar, takwilnya wa kullu ma siwa, dan semua apa yang saya tahu kecil. Kecil maksudnya di hadapan kebesaran Allah. Kita diajarkan dalam agama jangan tidak menghadirkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi wa kullu ma siwallahi asghar. Jadi jangan bicara dulu kemuliaan sholatnya, bicara kemuliaan azan. Sekarang ya Allah, azan ini ada. Makanya dalam kitab fikih itu Al-Minhajul Qayyim dibahas bab azan itu, bab azan bahas tentang cara azan, hikmahnya luar biasa. Salah satunya kalau ada orang kemasukan jin, ya kumandangkan azan. Kalau ada amin gede, Allahu Akbar, dia bisa terus ada api kebakaran, Allahu Akbar, itu sampai kalau jenazah diletakkan di jalan ada diazaninnya tuh nggak ada orang yang nggak nangis Pak. Kalau di jenazah diletakkan di jalan ditutup papanya, pada nangis semua. Itu hebatnya, masya Allah. Sehebat apapun orang, seteguh apapun mentalnya, kalau sudah ada kumandang azan ketika jenazah dilakukan yang lihat, pasti nyata itu kumandang azan luar biasa. Jadi jangan dulu bicara kemuliaan sholatnya, bicara dulu kemuliaan azannya. Ini lafaz. Makanya bukan indahnya suara, indahnya waman ahsan qaulan. Siapa yang lebih indah lagi ucapannya, bukan sholat dan suaranya. Perhitungan suara dia sebaiknya suara yang bagus azan, tapi bukan tidak mesti syarat suara yang indah, ucapan lafaznya. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Model ngapain? Hayya 'alas shalah. Model ngapain? Iya, hayya 'alas shalah. Diajak sholat. Kira-kira mulai jadi bencinya berhenti nggak? Hayya 'alas shalah. Berhenti nggak kira-kira? Berhenti nggak berhenti, udah main Pak. Lagi di slide ya. Hayya 'alas shalah, nggak berhenti di nungguin dari lohor sampai sore donalnya. Hayya 'alas shalah masih narik. Hati-hati, jangan nekat ya. Sampai hari Jumat mesinnya sholat Jumat dia mancing Pak. Ada nggak yang mancing hari Jumat? Hati-hati, dikutuk jadi kunyuk bukan. Yahudi kan begitu nakal tuh. Hari Sabtu, hari suci nggak boleh nyari ikan di laut. Nakal, Gegari itu bikin kawenan. Dari Tanjung Priok dia bikin di sini Danau Cinere. Maka jangan nyari ikan dan jangan
menjadi ikan di lautnya dia kan airnya dari laut dibikinin di sini danau di sini. Dikutuk sama Allah kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet tuh Yahudi. Makanya ini yang nekat hari Jumat tetap mancing dikutuk sama Allah. Kunu qiradatan, jadilah kalian kunyuk yang hina. Seempang isinya hari Jumat kunyuk semuanya. Ini kalau yang pulang nanti mau mancing kesibuk nih, tahu dah. Tapi ya Allah, hari Jumat dia nekat mancing juga, betul kan? Banyak. Ada rumah tangga berantem juga, berantem dia usah pegal mah. Suruh ngaji dia mancing sampai Jumat dia mancing juga. Kalau mau mancing berantem dulu mobilnya, kok berantem apa sih? Terus bilangnya suruh ngaji, malah dia mancing. Ternyata urusan berantemnya urusan sepele tak, urusan encer sih sebetulnya. Apa sih berantem? Ya gimana kagak capek Ustaz. Kukusan yang saya pakai buat ngaronin nasi dipakai buat nyari kotok. Hanya kawan tadi. Kukusan yang saya pakai buat ngaronin nasi dipakai buat nyari kotak bolong tuh kukusan banyak banget penangkalnya nih. Masya Allah. Dilapatnya ya sholat, jadi dipanggil kita untuk berjahit. Sholat mau dibawa kemana? Perintahnya jelas, hayya ala sholat, tujuannya hayya ala falah. Itu menuju kepada kebahagiaan, kemenangan, kedamaian lewat sholat. Makanya kalau banyak masalah dalam hidup, kerjain sholat. Sholli ramasan mutlak, sholli ramadan lillahi ta'ala. Kalau lagi banyak masalah, banyak kerjain sholat, lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibawa hayya ala falah. Itu tidak mungkin ada falah kalau tidak dengan hayya ala. Maka hayya ala sholat dulu baru hayya ala falah. Tidak mungkin ada falah kalau tidak dengan sholat. Makanya bapaknya hayya ala sholat baru hayya ala falah. Ayo menuju kepada kebahagiaan, kemenangan, ketenangan, kedamaian lewat sholat. Makanya nanti katakan hiburan orang beriman cuma dua. Kalau dalam hidup as-salatu rahatul mu'min, kalau udah mati al-mautu rahatul mu'min. Jadi yang membuat kita senang cuma dua, salat dan kematian. Bayangkan orang kalau sudah menjadikan salatnya rohat, ya Allah, indah benar. Ya lagi masalah banyak dia sembahyang. Justru hiburannya situ. Kalau kita lagi pusing-pusing kan mancing dulu ya. Mau mancing puyeng pala kurang. Dan yang lagi puyeng palanya ngejar salat. Itu bukan obat kalau mancing. Ya, salat, hayya ala salat, ya hayya ala falah. Jadi perintahnya jelas, hayya ala sholat, tujuannya jelas, hayya ala falah. Jadi sholat itu akan membawa kepada kebahagiaan. Bapak-bapak saya mau nanya ini, pilih jadi orang kaya atau jadi orang bahagia? Makanya bukan hayya ala ghina, bukan ayo menuju kekayaan. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat biar pada bahagia. Ibu saya nanya, pilih kaya, pilih bahagia? Pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Nah, bohong loh. Pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Jadi lu juga tanya. Pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Bohong. Ibu-ibu hari pasti pilih dari orang kan? Dari mana saya tahu jawabannya? Dari cara berpakaiannya. Orang perempuan tuh beda cara. Orang perempuan kalau pakaian tuh matching-matching ya. Kalau slopnya hijau, ininya hijau nih. Atasannya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, cincinnya hijau, mata lu nah itu kan. Maka kalau dipilih hayya ala sholat ini, pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Kita pilih mana? Bahagia. Kenapa pilih jadi orang bahagia? Kenapa bukan pilih jadi orang kaya dan pilih jadi orang bahagia? Karena ayatnya, lafaznya hayya ala sholat, hayya ala falah, menuju kepada kebahagiaan. Jadi pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Bahagia. Kenapa pilih jadi orang bahagia? Kenapa pilih jadi orang bahagia bukan jadi orang kaya? Bukan orang kaya tapi orang bahagia yang kita pilih. Kenapa? Karena orang kaya belum tentu bahagia. Karena jadi orang kaya. So tahu ini. Benar, orang kaya belum tentu bahagia. Betul, tapi bukan jadi orang kaya loh. Dan kalau belum merasa itu jangan ada jawaban pilih orang bahagia, tapi jelas orang bahagia itu lebih daripada orang kaya, karena orang kaya belum tentu bahagia. Kita tidak perlu membuktikan jadi orang
innaka la tukhliful mi'ad, bahwa sholat itu pasti ada kebahagiaan. Jadi nggak perlu membuktikan jadi orang kaya dulu bahagia atau tidak, buktikan saja lewat sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal. Subhanallah, ini kita mau diajak bahagia Pak. Mau diajak bahagia Allah lewat sholat. Makanya orang dulu nanti kalau milih mantu itu bukan karena hartanya, bukan, tapi bisa ngaji gak? Jadi juga karena lo profinan diuji. Bukan kerja lu di mana, bukan. Bayar apa enggak? Terus sekarang kan begitu nanya. Kalau dulu untuk kita gitu, terus bayar nggak? Kalau nggak saya nggak jadi mantu. Sebab inilah modal hidup rumah tangga kalau kita rajin ibadah. Makanya dulu orang dulu ukuran ngambil mantu itu serebetan, serebet. Si dulu ngambil mantu, si dulu mau kemana serebet nih, serebet. Tahu serebet? Pakai kain. Si dulu mau ke pasar serebetan. Macul serebetan, kondangan serebetan, mancing serebetan, sampai mancing pakai kain tuh saking tadi. Nah kalau serebetan ukuran santri itu kan, santri itu si dulu ambil mantu, bunuh mending kemana-mana serebetan, kondangan serebetan, ya macul serebetan, pasar serebetan, arisan serebetan. Emang apa dia kemana-mana serebet pakai kain? Barangan dari untuk ternyata kondor. Banyak malah saya pakai kondor. Bukan tuh ibadah ukurannya ibadah. Karena kalau orang pakai kain ini ukurannya ibadah. Gak mungkin kalau pakai kain gak sebab. Ya makanya kalau pakai baju koko, pici, pakai sebet, nenteng berkat, matching nggak? Matching nggak? Pantas sebulan bawa berkat itu ya. Pantas gaji baju koko, kain, nenteng berkat, matching kan? Matching, ini pada baju koko, kain itu kalau latihan berkakit kita bawa pulangnya enak. Sekarang orang pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, cakep banget, menteng berkat lah. Jadi lah, kayak don baik, pulang tuh. Keren banget pakai jas, pakai dasi, sepatu, menteng berkat gitu. Gak pantas sebenarnya ini. Karena orang dulu saya suka ingat bahwa ukuran ngambil mantu itu kepanakan ibadah. Karena pada azan tuh hayya 'alas shalah, hayya 'alal sholat akan membawa kebahagiaan, tenang rumah tangganya, enak rumah tangganya. Ada kalian yang punya rumah rajin sholat. Makanya jangan percaya dengan tim pemburu hantu. Orang beriman rumahnya nggak ada setannya, nggak ada setannya kecuali memang yang punya rumah setan. Kalau mereka tentu yang benci azan tuh setan tuh. Karena ini tidak nudia antara setan. Kalau di kumandang azan setan pada kabur. Kalau di sini azan pada minggir tuh setan kabur. Gak kuat dia. Makanya nih jangan bicara sholat tuh, bicara azannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lo boleh bahagia. Kayaknya orang dulu suka kalau dakwahnya tuh dinyanyiin kan. Sayang sungguh sayang, hitam gak sembahnya. Udah itu terus bayang lagi. Sayang sungguh sayang, hitam gak sembahyang. Bilal bin Rabah hitam ya tetap. Ada yang hitam ibadah. Bilal bin, kalau orang hitam kagak sembahyang berarti apa dia? Hitam kagak sembahyang berarti apa? Semur tahu. Nah semur tahu hitam kagak sembahyang berarti kalau kagak sembahyang semur. Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang. Bu, dan orang ganteng soleh enak gak? Udah ganteng soleh nih, masya Allah. Nabi Yusuf alaihis sayang sungguh sayang, jelek gak sembahyang. Nanti jelek gak sembahyang. Udah jelek kagak sembahyang, jangan nengok sampingnya. Udah jelek kagak sembahyang. Itu orang dulu nyanyiin gitu. Artinya betapa pentingnya sholat sampai nyanyiin sayang ganteng kagak sembahyang. Contoh Nabi Yusuf ganteng tapi sudah sayang sungguh sayang, miskin dan sembahyang. Udah miskin dan sembahyang kontrak lagi. Karena kalau punya kontrakan yang kontrak kagak sembahyang usirnya. Dan kalau ini kontrak nggak bayar tapi rajin lah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bulan ini kayak aja bayar. Kenapa? Kode dulu rajin sembahyang. Ada bu yang kontrak nggak sembahyang? Ada. Usir aja dari kontrakan dulu, nggak bayar, nggak sembahyang lagi. Itu kalau punya kontrak kan nggak jadi.
orang sampai dulu membawa masalah sholat dalam qasidahan nyanyian sayang, sungguh sayang, hitam gasem, kami begini sholat. Jadi dia ukurannya. Ada rukun-rukun Islam, satu saja yang perintahnya beda, kata Nabi. Jami'u ma faradhahu fil ardi illa shalah. Semua apa yang Allah fardukan, semua apa yang Allah wajibkan, Allah ada memfardukannya di bumi. Illa sholat, kecuali sholat. Fa inna Allah iftaradhaha fis sama. Allah sesungguhnya Allah ada mewajibkannya di langit. Wa anna baina yaday, dan sedangkan aku ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu beda. Kalau puasa perintahnya di bumi, zakat perintahnya di bumi, haji perintahnya, tapi sholat perintahnya di langit. Saking mulianya, wa anna baina yaday, aku ada di hadapan Allah, langsung tuh mulianya sholat. Cuma satu perintah Allah yang titah perintahnya di langit melalui Isra dan kalau puasa, zakat, haji di bumi. Itu mulianya sholat. Makanya orang dia tidak puasa dosa, tapi dia sholat masih ada pahala utuh, kata ulama. Pahala sholatnya utuh, tapi dia dosa tidak puasa. Sebaliknya kalau dia puasa tapi tidak sholat, nggak ada pahala puasanya tuh, tidak sholatnya dosa. Itu mulianya sholat, kata ulama. Yang diterangkan dalam kitab itu, kalau orang dia sholat tapi tidak puasa, itu tidak puasanya dosa, tapi pahala sholatnya utuh, kata ulama. Sebaliknya kalau dia puasa, dia tidak sholat, pahala puasanya nggak ada meskipun dia dosa, karena apalagi tidak sholat dosa, tujuannya sholat. Jadi pahala sholat itu utuh meskipun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Jadi utuh pahala sholatnya, tapi dosa tidak puasanya. Berbeda dia puasa tapi tidak sholat, pahala puasanya nggak ada, tidak sholatnya dosa, tuh mulianya sholat. Jadi utuh pahala sholat ada, tapi dosa tidak puasa. Berbeda dia puasa tapi tidak sholat, pahala puasanya nggak ada, tidak sholatnya dosa, itu mulianya sholat. Dan dia jadi tiang agama, kan sholat itu imaduddin. Sholat itu tiang agama, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Kalau puasa jadi tiang sholat, tiang agama, nanti agama rame sebulan aja selama Ramadan. Kalau nanti zakat tiang agama, nanti agama ramenya cuma setahun saja, karena zakat setahun sekali. Kalau nanti haji dari tiang agama, agama ramenya cuma 2 bulan 10 hari. Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 10 aja. Kenapa kemudian kok sholat jadi tiang agama? Agama jadi rame. Paginya rame dengan subuh, siangnya dengan zuhur, nyoreinnya asar, malamnya maghrib isya, jadi rame berputar terus. Makanya bumi ini akan berhenti berputar kalau sudah tidak ada kumandang azan. Maka rame bumi berputar semangatnya karena ada kumandang azan. Maka ada selisih perbedaan waktu. Jakarta sama Bogor berbeda, selisih menit. Pindah lagi Bandung selisih menit. Habis waktu sholat di Jakarta, Bogor azan. Habis di Bogor pindah Bandung azan, pindah Semarang. Jadi bumi ini ternyata tidak pernah sepi dari kumandang azan. Itulah selisih perbedaan waktu sholat kita, agar bumi ini tidak sepi dari kumandang. Rapi di maghrib, Bogor masuk azan lagi. Rapi di Bogor udah berhenti azan, pindah Bandung azan lagi, pindah Semarang. Itu bumi tidak pernah sepi dari kumandang. Dan masya Allah, ini kemuliaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berhenti semua kegiatan, berhenti semuanya, yang masak, yang lagi main catur, yang lagi mancing, yang lagi rapat, berhenti, penuhi panggilan Allah. Mau dibawa kemana? Hayya 'alal falah, mau dibawa kepada kebahagiaan. Maka orang-orang dulu kan hidupnya berkah, hidupnya berkah. Nah, sembahyang Jumat tadi orang dulu tuh kalau dalam fikih kan disebutin bayang Jumat tuh berangkat pagi-pagi, sobahan bukan, karena orang dulu kalau sembahyang Jumat berangkat jam 10. Jam 10 tuh berangkat biasa. Bukan karena masjidnya jauh, karena ngambil keberkahan hari Jumat tuh berangkat sholat Jumat pagi, pulangnya nanti habis asar. Pulangnya habis asar tuh. Ya, orang-orang ulama tuh kalau makan siang hari Jumat, bininya nungguin lakinya pulang sembahyang Jumat. Bu, nggak makan, saya nungguin suami saya pulang. Dia sembahyang Jumat, pulangnya habis asar, sembahyang asar dulu, terus baru pulang. Jadi berangkat jam 10, pulangnya habis asar. Itu sunahnya begitu. Orang-orang sekarang udah nggak lakuin ya. Ya, bayang Jumat berangkatnya khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang, dari catat namanya tuh sama mereka. Orang dulu kalau berangkat sholat Jumat itu jam 10 pagi Pak. Makanya pada hidupnya berkah untuk masalah berkah hidupnya. Kalau sekarang hilang berkah.
Saya mau nanya nih, orang dulu kan beraknya di kebun ya, betul? Beraknya di kebun. Kalau sekarang beraknya di mana? Dalam rumah ya, dekat kamar tidur. Tadi di mana berkah? Rumah bukan berakin orang dulu. Orang dulu kan beraknya di kebun. Kalau sekarang beraknya di rumah. Jadi rumah lu pada berakin. Jadi kalau berkah di mana berkah rumah di berakin. Jadi beneran orang dulu yang beraknya di kebun, orang sekarang yang beraknya dalam rumah. Beneran orang dulu, orang sekarang. Orang dulu yang begitu-begitu tuh buangnya di kebun. Kalau kita yang begitu tuh buangnya di rumah, kita berakin rumah kita. Kamar tidur tuh kamar mandi, berak di situ. Karena orang dulu kan beraknya di kebun, orang sekarang beraknya dalam. Jadi beneran orang dulu atau orang sekarang yang beraknya di kebun, orang sekarang beraknya dalam. Beneran mana? Orang dulu orang sekarang? Orang sekarang, goblok. Beneran orang sekarang. Jadi beneran orang dulu orang sekarang. Orang dulu benar karena kebunnya masih lebar. Kebunnya masih lebar. Orang sekarang kenapa beraknya dalam rumah? Karena udah gak punya kebun lah. Kebun gua berakin urusan gua kan ini ya. Dia berak di kebun lah. Belum main kebun gua nih sekarang kebun orang kita berakin. Kita korekin, dirapiin, kita berakin di situ. Masya Allah, nongkrong di bagel kita enak lari kepet-kepet. Jadi beneran orang dulu dengan konteksnya karena masih punya kebun. Beneran orang sekarang karena udah gak punya kebun, akhirnya beraknya dalam rumah. Itu keberkahan orang dulu gitu, ibadahnya segala macam. Kita sudah dengan tua-tua umur yang panjang, sehat kemana-mana nyekat kan? Betul nggak? Nyekat mikul, olahraga mikul, dagang payah, dagang kapur, keliling kampung kan? Orang sekarang enggak, di subuh dia tidur, orang dulu enggak. Habis subuh apa kerjaan? Menyapu, penabung, segala macam banyak kerjaan. Kata ulama al-barakah tahrok fa innal barakah fil harakah. Bergeraklah karena keberkahan itu ada di dalam bergerak. Kalau belum macul, nyapu, dia ngorek apa yang ketak-ketik di kerjaan orang dulu ya itu kan. Orang sekarang kehilangan berkah terutama dari segi ibadah. Mari sama-sama kalau kadang-kadang Allah, apa tinggalin semuanya kita penuhi panggilan Allah. Mau diajak hayya 'alal falah, makanya biar pengen falah, bahagia, tenang itu kerjakan penuhi. Bagaimana Allah akan memenuhi panggilan kita kalau kita tidak memenuhi panggilan Allah? Doa-doa kita sulit untuk diijabah karena kita sendiri tidak memenuhi panggilan Allah. Penuhi panggilan Allah lewat azan supaya nanti panggilan kita, doa-doa kita diijabah. Itu aja ukurannya. Makanya mereka doanya mustajab karena panggilan Allah. Ketika kita ayyul a'mali afdhalul as-shalatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya kita kerja itu doa mustajab. Subhanallah. Ini kira-kira berkah karena ulah kita semuanya. Nah, bicara salat sedikit saya tutup saja. Ada rukun fi'li dalam salat yang kita kerjakan sampai 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, ada rukun fi'li yang kita kerjakan sampai 2 kali di dalam 1 rakaat. Apa rukun fi'li yang kita kerjakan sampai 2 kali dalam 1 rakaat? Sujud diiringi dengan duduk di antara 2. Kalau rukuk kan 1 kali, i'tidal 1 kali, ya. Tapi sujud 2 kali tuh. Kita kalau ditanya kenapa sujud 2 kali, bahasanya fikih, rukun min arkanis shalah. Kenapa sujud 2 kali? Karena rukun sholat. Kalau kita tidak kerjakan tidak sah. Itu bahasa jawaban fikih. Maka ada jawaban ilmiah sudah. Kenapa sujud itu 2 kali? Ini penemunya Pak seorang Kristen ini, dan dia masuk Islam karena sujud. Dia namanya Profesor Dr. Fidel, orang Amerika, ahli syaraf, menemukan sungguh luar biasa dalam sujud itu sampai dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sujud ini peristiwa yang mulia karena bi aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu ila rabbih fa huwa sajidun. Posisi kita tuh paling dekat dengan Allah kalau lagi sujud. Aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu ila rabbih fa huwa sajidun. Jadi posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah kalau dia lagi sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyak di dalam sujud doa karena lagi sangat dekat dengan Allah. Ternyata ini ada dokter ahli syaraf. Dia teliti itu berbagai macam agama. Ya, kalau agama Buddha, Hindu nggak ada sujud tuh dalam praktik ibadahnya. Nasrani nggak ada sujud juga, Yahudi juga nggak ada sujudnya. Satu-satunya agama yang dalam ritual ibadahnya dia temukan sujud cuma Islam.
Kita kalau ditanya kenapa sujud 2 kali, paling jawabannya fikih, ruknun min arkanis shalah. Karena sujud itu ada rukun daripada rukun sholat. Itu jawaban fikih. Jawaban ilmiahnya kita tak tahu, kecuali Profesor Dr. Fidian nanya saja. Ternyata diteliti sama dia. Cuma Islam yang dalam ritual ibadahnya ada sujud. Mari saudara-saudara kita pertanyakan hikmah ini. Ternyata di otak kita kok banyak saraf-saraf, miliaran saraf. Ini otak nih yang beratnya cuma 2 kilo. Kita tiap hari bawa barang di kepala kita 2 kilo, mestinya berat tuh. Otak kan 2 kilo kalau ditimbangkan. Bayangkan selama umur hidup kita bawa di kepala kita barang 2 kilo. Kok nggak terasa berat? Karena ada cairan yang bisa merendam otak kita. Kalau kasih cairan jadi kerendam, jadi nggak berat. Coba bayangkan kalau di kepala kita dipanggulin barang 2 kilo tiap hari kita bawa tidur, kita bawa kerja, kita bawa jalan, berat nggak kira-kira? Tapi subhanallah ada otak di kepala kita yang beratnya 2 kilo tapi kita tidak terasa berat. Nah di dalam saraf-saraf otak itu jumlahnya miliaran. Makanya kalau udah koslet putus satu sarafnya susah dandanin kan. Ada orang pinggir jalan tuh orang yang potong-potong ukuran duit di itu. Di kota isinya kertas koran tapi dipotong-potong ukuran duit. Cengengesan di sini, nanti koslet tuh putus nih syaratnya nih. Kalau orang hitung duit itu koslet tuh, ya putus syaratnya. Ini bisa jadi 2 kemungkinan nih ya. Pengen kaya nggak kesampaian, pernah kaya jatuh miskin. Kayaknya hitung duit tuh di jalan sambil cengengesan seakan-akan masih punya duit. Kemungkinan ini lebih banyak gimana? Pengen kaya nggak kesampaian tuh pernah kaya jatuh miskin. Kira-kira lebih banyak gimana nih? Pernah kaya jatuh miskin atau pengen kaya nggak kesampaian? Karena banyakkan pengen kaya gak kesampaian, betul ya? Jadi ini syaratnya ada yang putus nih, maka nggak boleh mukul pala. Hukum mulakana tuh hukum tinju haram dalam agama, karena yang dipukul apa? Ada anugerah Allah terbesar dalam hidup ini otak nih. Makanya ini bisa mengantarkan kepada siratal mustaqim, hidayatul aqli otak. Itu nggak boleh dipukul, mukul muka haram tuh. Maka hukum tinju dalam agama haram karena ada sesuatu yang berharga yang jadi rusak. Makanya Muhammad Ali Parkinson ya. Parkinson. Karena ini yang udah goyang nih. Karena kan tinju memikul namanya. Poin terbesar mukul pala, mukul muka. Perut bisa jadi tapi kalah poin dengan mukul muka. Nah, Allah tak haram. Ada anugerah dari Allah Maha. Dan diteliti dia. Ternyata jumlahnya miliaran sel saraf otak. Dan itu harus selalu disuplai darah. Per incinya harus ada darah yang mengalir supaya terus bisa bekerja. Tapi hebatnya ada beberapa sel saraf otak yang tidak bisa disuplai oleh darah kecuali kalau kita memposisikan kita dalam keadaan sujud. Itu yang diteliti. Ternyata sujud itu ketika pala di bawah, pantat di atas, kan gitu ya. Ya, pala di bawah harus lebih benar daripada pantat. Itu mulia dalam agama. Terjadilah proses penyuplaian darah yang tidak bisa terjadi kecuali kalau kita dalam keadaan sujud. Ini bapak-bapak ibu-ibu lagi suplai darahnya, cuma nggak normal seperti dalam keadaan sujud. Karena ada beberapa sel saraf otak yang harus disuplai sel darah ketika dalam keadaan sujud. Masalah kita puji kebesaran Allah, disuplai darah kita itu yang tidak bisa terjadi kecuali dalam keadaan sujud. Makanya kan 2 kali sujud dalam sholat 1 rakaat ya kan 2 kali supaya banyak sujud. Berarti kalau 4 rakaat sujud kita berapa kali? 8 kali sujud 3 rakaat. 6 kali sujud 2 rakaat, 4 kali sujud. Tanya dokter-dokter ahli saraf itu ternyata ada suplai darah yang tidak bisa terjadi kecuali kalau kita dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa dengan lidah. Masalah ternyata sujud itu ketika kita sujud disuplai darah. Dan kita tidak lupa apa yang menyuplai darah. Apa yang sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita puji itu Allah yang menyuplai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Allah. Lagi sujud disuplai darah kita, Allah kita puji yang menyuplai. Ya Allah kebesaran sujud. Selama ini kita tidak tahu mana sujud kecuali dokter ini yang menemukannya. Dan ternyata sujud tidak hanya di dalam sholat saja, ada di luar sholat. Ada sujud tilawah, sujud lagi. Ada sujud sahwi, sujud lagi. Ada sujud syukur, sujud lagi. Sujud lagi, kenapa suruh dia? Sudah biar nanti tersuplai darah lagi, suplai darah lagi. Biar nanti otak. Makanya ulama kan pintar-pintar. Ulama pintar-pintar karena banyak sujudnya, artinya banyak suplai darah. Jadi orang banyak sholat itu bisa bikin pintar karena lancar darahnya tuh, karena sujudnya. Itu
ulama banyak minta karena ada suplai darah yang banyak disuplai Allah lewat sujud yang luar biasa. Ya, ada orang sujud syukur kalau dapat nih main bola, main gol, aja sujud syukur. Meskipun ada mulon, ada ngetan gitu. Meskipun barangkali nggak punya wudhu, ya apa-apa sujud juga ya. Kan belum bentuk awal juga, mesti bersih dari hadas juga ya, punya wudhu. Nggak apa-apa pada sujud kan pemain bola yang Islam sujud. Karena orang-orang lain yang tidak itu syukur juga habisnya takut. Kan begitu ya, Lionel Messi betul. Ya salah itu yang pemain Mesir kalau habisnya takut sujud syukur dia tunjukkan juga dia bersyukur pada Allah bisa nyetak gol, sujud lagi, suplai darah lagi. Ada sujud sahwi, sebenarnya bukan sujud lupa, kita dibikin lupa sama Allah. Kita dibikin lupa sama Allah supaya kita sujud. Ragu tadi ada sunnah apa ya? Kita tambah dengan sujud itu bukan lupa, dibikin lupa sama Allah supaya kita nanti sujud biar lancar darahmu disuplai lagi lewat sujud. Subhanallah. Jadi jangan bicara tentang Allah, sebagai terima aja paket itu. Kenapa harus sholat, kenapa harus azan segala macam, udah terima sami'na wa ata'na kebesaran Allah. Saya tidak bicara tema, kan temanya banyak tema. Sholat 5 waktu sebagai disiplin tawadhu sabar segala macam dalam titik. Saya bicara hubungannya tentang sholat. Mari kita ajarkan anak-anak kita suruh sholat. Dia pilih mantu yang rajin ibadah yang taat kepada Allah. Disitulah sumber keberkahan. Maka kita lihat orang-orang dulu nggak kaya, nggak berlimpah, tapi memang kita hidup tentram rumah tangganya karena isinya sakinah lewat sholat. Ini syariat yang hanya satu-satunya syariat yang Allah perintahkannya di langit. Kalau puasa, sholat, zakat, haji itu di bumi. Ini di langit Allah. Wa anna baina yaday, dan sedangkan aku ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat mulia sholat. Maka jangan sampai kita lalaikan soalnya jangan. Ini malam saya mau nginep nih di sini ya, di masjidnya tidur dah, nggak usah di rumah. Saya pengen lihat besok subuh ramainya kayak begini nggak kira-kira. Ini kan Isra Mi'raj nih, harus dibuktikan nih besok sholat subuh ramai kayak begini masa dia. Ya, berarti kalau besok subuhnya sepi, bohong pada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peringatan tentang perintah sholat. Kalau kita peringati peristiwanya, harus kita laksanakan syariatnya sholat. Kadang-kadang Ustaz kalau nanti kasih ceramah biar sholat berjamaah itu, saya bilang pakai ayat, pakai hadis saya yang terlalu mulia. Saya bilang jangan pengen rame sholat dulu berjamaah, umumin saja bapak-bapak, ibu-ibu, besok sholat subuh ada pembagian sembako. Ya, ada isinya minyak goreng yang lagi sulit di pasaran. Kira-kira besok penuh nggak? Penuh. Apa yang kagak punya kain, nyari modal minjem kain yang biar bisa sholat subuh berjamaah besok. Itu gampang, umumin saja ada pembagian sembako. Pembagian sembako kecil, tapi nilai sholat subuh qobliyahnya luar biasa. Rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma, sembako paling isinya berapa duit? Tapi ini ada 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qauman laila kullau. Kalau kita sholat berjamaah subuh, ya itu sama dengan 1 malam penuh kita menegakkan malam dengan ibadah. Gak perlu menegakkan seluruh malam dengan ibadah, bisa tergantikan dengan sholat subuh berjamaah. Ini dibuang-buang kita nggak peduliin, padahal ya Allah luar biasa fadilahnya. Jadi orang kaya sedunia itu sebenarnya Islam. Karena apa? Dia mendapatkan pahala yang khairun minad dunya wa ma fiha lewat qobliyah subuh. Bukan yang banyak duit itu triliunan. Yang paling kaya di dunia itu orang Islam lewat qobliyah subuh. Karena katanya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa orang yang punya dunia beserta isinya? Kecuali orang Islam. Bahkan lebih baik berdasarkan khairun minad dunya wa ma fiha lewat qobliyah subuh. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita. Saya pernah sampaikan itu orang berani yang memurtadkan umat kan masjid-masjid kita sepi. Orang berani itu memurtadkan umatku saudara-saudara kita kan masjid sepi. Kalau di masjid ramai, mohon maaf setan juga nggak ada. Ini karena masjidnya sepi, orang berani. Keagamannya ada lemah kita masukin. Tapi kalau masjidnya ramai, majelis taklim, orang juga ngeri itu mau dakwah keyakinan. Oh jangan, kamu itu imannya kuat, Islamnya hebat-hebat, kan gitu ya.
Terus sekarang masjidnya sepi jadi ukuran dia. Akhirnya dia berani bikin rumah ibadah tuh. Berani rumah bikin ibadah, berani dakwah dengan bagi sembako, buku-buku segala, karena kita tidak meramaikan rumah Allah. Maka di sini sebenarnya awal titik kita berjuang lewat ila masjidil ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi masjid ini mudah-mudahan Isra Mi'raj malam hari ini menggerakkan kita, menggairahkan kita untuk beribadah. Maknai azannya, maknai sholat. Maka kalau lagi sujud tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa bihamdihi, karena darah lagi disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kelancaran otak kita dulu, tidak mudah pikun, Pak. Obat jangan pikun tuh rajin baca Quran, rajin sholat. Karena tidak pikun? Karena suplai darahnya tidak tersumbat lewat sujud kita. Itu hikmahnya kita untuk melakukan sholat. Bukan hanya mengejar pahala akhirat, sholat masih terlalu lama nungguin. Jadi kalau sholat itu kan mengharapkan sholat masih lama nungguin kan nanti di akhirat. Apa sih keuntungan orang sholat di dunia? Biar otaknya lancar, suplai darahnya lancar lewat sujud kita. Maka perbanyak sujud dan fa'aksiru fihi doa, perbanyak oleh kalian dalam sujud doa kepada Allah. Itu tempat yang paling mustajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau itu kata kurang benar. Tapi sosok itu doa majelis sudah aja. Nah, sosok itu kan doa ada amplop nih Pak. Dengan doa buntutnya yang dakwahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil ada amplopnya tuh. Kayaknya apa itu doa? Ada itu ada dakwahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Yang doa utama 500.000 dan wa akhiru da'wahumnya setengahnya 250.000 dah kira-kira. Betul enggak? Makanya di kampung saya nih, di kampung ini cerita di kampung saya kejadiannya di Cinereng. Di kampung saya di sini. Kalau tahlilan belum siapa pegang belum yang doa tuh. Kalau udah pegang ini resiko suruh doa pasti ada apanya? Amplop yang kan dulu samping dia duduk nanti rapi dia dakwah itu kalau kayak 500.000 dia 250.000. Ini cerita di Pondok Pinang. Jadi ceritanya di Pondok Pinang kejadiannya di sini. Pada berikut doa dakwahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz kayak di sini. Ini bapak-bapak ya, selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah hitungannya tinggal hitungan hari. Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 22 April. Mudah-mudahan sama kita endus sebenarnya pemerintah memutuskan insyaallah 2 April biar puasanya bareng-bareng, Biasanya kan puasanya ikut NU, ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU gitu ya. Puasanya begitu, kadang-kadang puasanya ngikut Muhammadiyah atau ikut NU yang belakangan. Tapi lebarannya ikut NU yang duluan. Jangan. Pokoknya menurut Yatul Hilal itu kita ikuti mulai keputusan pemerintah. Nah insyaallah mudah-mudahan tidak beda tanggal 2 April. Udah kecil baunya ya. Udah kecil kayaknya berpuasa. Orang dulu kan begitu saking hebatnya. Kayaknya udah kayak puasa ya. Udah kecium baunya tuh hebat. Puasanya masih sebulan udah kecium baunya tuh orang dulu. Orang sekarang puasanya udah 2 minggu belum nyium-nyium baunya juga. Puasanya udah 2 minggu belum nyium bau. Orang dulu tuh 1 bulan Ramadan udah nyium. Kayaknya berpuasa suasana itu belum puasa tapi suasana udah puasa. Orang sekarang 2 minggu udah puasa belum nyium juga baunya. Siapa itu ya kalau di warteg siang tuh, di warteg siang tuh yang di atas meja ada sop kambing, di bawah meja ada kaki kambing lagi ucap-ucapan. Di atas meja ada sop kambing, di bawah meja ada kaki. Itu yang udah 2 minggu puasa belum nyium baunya. Mudah-mudahan kita orang yang mencium halusnya puasa sebelum datangnya puasa. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara yaitu tutup dengan doa. Untuk itu kami mohon keikhlasannya kepada guru kita Ustaz Muhammad Soik untuk menutup acara ini. Padanya saya persilakan. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأنبياء المتصدقين والعدوان إلى رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahmati Allah. Acara demi acara untuk kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ibu orang untuk mengambil sedikit kesaksian. Allahumma bihi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pindang bandeng, Mindot. Mohon maaf ya. Ya, mindot. Kiai. Masih banyak ya.